Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tasbi Lubis, NPM saya 23082600051. Saya di sini lagi ada di blog sel molekuler biologi and hematologi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang organ dan morfologi of central nervous system atau singkatan CNS. Habis itu saya akan membahas yang pertama saya akan bahas pengertian dari central nervous system terlebih dahulu. Definisi dari sistem saraf pusat atau central nervous system adalah bagian utama dari sistem saraf yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Central nervous system berfungsi sebagai pusat kontrol yang menerima, memproses, mengintegrasikan, dan merespon berbagai informasi sensorik maupun motorik dari tubuh. Sistem ini bekerja secara sinergis dengan sistem saraf tepi, peripheral nervous system atau PNS, yang bertugas mengantarkan informasi dari reseptor sensorik menuju CNS dan menyalurkan respon motorik dari CNS ke efektor seperti otot atau kelenjar. Lalu ada kedua itu organ utama sistem saraf pusat. Organ utamanya dalam CNS adalah otak dan sumsum tulang belakang. Otak terbagi menjadi beberapa bagian besar, yaitu cerebrum, diencephalon, brainstem, dan cerebellum. Sumsum tulang belakang memanjang dari medula oblongata hingga vertebra lumbalis kedua, yang berfungsi sebagai jalur komunikasi antara otak dan tubuh. Habis itu ada morfologi makroskopisnya, itu otak manusia memiliki beberapa struktur makroskopis yang khas. Cerebrum terbagi atas dua hemisfer yang dipisahkan oleh viscera longitudinalis. Setiap hemisfer terdiri dari lobus frontal, parietal, temporal, dan occipital. Selain itu terdapat lobus insula tersembunyi di dalam sulcus lateralis. Batang otak terdiri dari midbrain, mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Cerebellum terletak di bawah lobus occipital. Cerebrum terdiri dari vermis dan dua hemisfer kecil dengan permukaan yang berlipat-lipat, folia. Sumsum tulang belakang terbagi menjadi beberapa segmen: cervical, thoracal, lumbal, sakral, dan koksigel. Pembesaran cervical dan lumbal berhubungan dengan persarafan ekstremitas atas dan bawah. Habis ada morfologi mikroskopisnya. Secara mikroskopis, CNS terdiri atas materi abu-abu gray matter dan materi putih white matter. Materi abu-abu terutama berisi badan sel neuron, sedangkan materi putih berisi serabut saraf bermielin. Korteks cerebri memiliki 6 lapisan histologis yang tersusun dari berbagai jenis neuron seperti piramidal, stellata, dan sel multiform. Cerebellum memiliki 3 lapisan utama: lapisan molekular, lapisan Purkinje, dan lapisan granular. Medula spinalis memiliki bentuk khas kupu-kupu pada bagian gray matter dengan kornu anterior, posterior, dan lateral. Habis itu ada sistem vaskularisasi dan barrier. Otak diperdarahi oleh sistem arteri yang bergabung membentuk circle of Willis, memberikan suplai darah yang konstan dan redundan. Selain itu, sistem saraf pusat dilindungi oleh blood-brain barrier atau BBB yang membatasi masuknya zat berbahaya dari sirkulasi darah ke jaringan saraf. Sistem vena cerebral mengalirkan darah ke sinus venosus durameter. Habis itu ada sistem ventrikular dan cairan cerebrospinal atau CSF. Ventricle otak terdiri dari ventricle lateral, ventricle ketiga, dan ventricle keempat. Cairan cerebrospinal atau CSF diproduksi oleh plexus choroid dan berfungsi melindungi otak serta sumsum tulang belakang dari trauma mekanis serta menjaga homeostatis lingkungan saraf. CSF bersirkulasi dari ventricle lateral menuju ventricle ketiga, ventricle keempat, dan akhirnya ke ruang subarachnoid. Habis itu ada fungsi morfologi. Morfologi CNS berhubungan erat dengan fungsi masing-masing strukturnya. Lobus frontal berperan dalam fungsi eksekutif, motorik, dan regulasi emosi.
Lobus parietal memproses informasi sensorik. Lobus temporal berhubungan dengan memori dan pendengaran. Sedangkan lobus occipital berfungsi dalam penglihatan. Cerebellum mengatur keseimbangan, koordinasi, dan motorik halus. Batang otak mengendalikan fungsi vital seperti pernapasan, denyut jantung, dan refleks dasar. Habis itu ada perkembangan embriologi CNS. Sistem saraf pusat berkembang dari tabung saraf pada masa embriogenesis. Tabung saraf membentuk 3 vesikel utama: prosencephalon otak depan, mesencephalon otak tengah, dan rhombencephalon otak belakang. Selanjutnya prosencephalon membentuk telencephalon dan diencephalon. Mesencephalon tetap, sedangkan rhombencephalon berkembang menjadi metencephalon pons dan cerebellum, serta nyelencephalon medula oblongata. Habis itu ada gangguan klinis terkait morfologi. Gangguan morfologi CNS dapat menimbulkan berbagai penyakit. Hidrosefalus terjadi akibat akumulasi CSF yang abnormal. Stroke dapat disebabkan oleh sumbatan, infark, atau pendarahan otak. Multiple sclerosis ditandai dengan kerusakan mielin pada CNS. Malformasi kongenital seperti anencefali dan spina bifida disebabkan oleh kegagalan penutupan tabung saraf pada masa perkembangan embrio. Kesimpulannya, morfologi sistem saraf pusat atau CNS mencakup struktur makroskopis dan mikroskopis otak serta sumsum tulang belakang. Pemahaman tentang anatomi, histologi, vaskularisasi, perkembangan embriologi, dan hubungan fungsional sangat penting dalam ilmu kedokteran. Pengetahuan ini membantu dalam diagnosis, pencegahan, dan penata laksanaan penyakit neurologis. Ini referensi yang saya pakai: Snell R Clinical Neuroautomotive Author, sudah standar S2000-T. Terima kasih. Bila ada kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.